Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Anda solih-solihah di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan Miss Nindi. Kali ini Miss Nindi akan memberikan materi IPAS tentang perkembangbiakan tumbuhan. Materinya adalah bunga dan bagian-bagiannya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian dari bunga. Di sini Miss Nindi memiliki bunga sepatu. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, ada generatif dan vegetatif. Kalau perkembangbiakan generatif itu membutuhkan dua indukan, satu induk jantan dan satu induk betina. Tapi kalau perkembangbiakan vegetatif itu hanya membutuhkan satu induk saja. Nah, dalam perkembangbiakan generatif itu biasanya perkembangbiakannya melalui bunga. Salah satunya yang ada di bunga sepatu. Nah, untuk mengetahui perkembangbiakan di dalam bunga tersebut, kita juga perlu mengetahui bagian-bagian dari bunganya. Generatif biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Nah, kalau tumbuhan yang memiliki bunga, bunganya itu dibagi menjadi dua. Ada yang bunga lengkap dan ada yang bunga tidak lengkap. Nah, di sini Miss Nindi membawa contoh bunga sepatu. Bunga sepatu termasuk salah satu bunga yang dikategorikan adalah bunga lengkap. Nah, bunga lengkap itu memiliki bagian-bagian yang utuh. Bunganya memiliki seperti mahkota, kelopak, seperti itu. Jadi bunganya memiliki bagian-bagian yang utuh. Tadi kalau bunga lengkap memiliki bagian-bagian yang utuh seperti kelopak, mahkota, batang, benang sari, putik, kepala putik. Nah, tapi kalau bunga yang tidak lengkap itu pasti memiliki satu bagian yang tidak ada di dalam bunganya. Nah, contoh bunga lengkap adalah bunga sepatu yang sedang Miss Nindi pegang ini. Tapi kalau bunga yang tidak lengkap, contohnya adalah bunga burung surga. Nah, itu memiliki salah satu bagian yang tidak ada di dalam bunganya. Nah, kalau berdasarkan alat perkembangannya, bunga dibagi menjadi bunga sempurna yang memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, serta bunga yang tidak sempurna yang hanya memiliki satu indukan saja. Nah, di dalam satu indukan itu biasanya terdapat satu indukan. Nah, berdasarkan alat perkembangannya, bunga juga dibagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kalau bunga sempurna memiliki dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Tapi kalau bunga tidak sempurna hanya memiliki satu indukan atau satu alat kelamin, yaitu diantara jantan atau betina. Nah, kalau bunga sempurna, salah satu contohnya sama ini, masih di bunga sepatu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari bunga sepatu. Masuk ke materi bunga dan bagian-bagiannya. Kalau bisa dilihat, di sini bunga sepatunya memiliki beberapa bagian-bagian. Ada yang namanya putik, benang sari, tangkai, kelopak, mahkota, dan lain-lainnya. Nah, masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, setelah ini kita pelajari fungsi-fungsinya dan nama-nama dari bagian bunga-bunga sepatu. Nah, bunga sepatu adalah salah satu contoh bunga lengkap yang memiliki semua bagian-bagian bunga. Nah, ini adalah contoh dari bunga sepatu yang Miss Nindi dimiliki. Bunga sepatu bisa berwarna merah, bisa berwarna pink. Jadi tidak harus berwarna merah yang seperti Miss Nindi dimiliki ini ya, tapi ada juga yang warnanya pink. Oke, nah dari bunga sepatu ini memiliki banyak bagian-bagiannya tersendiri. Untuk alat perkembangbiakannya itu bernama putik dan benang sari. Kalau putik itu sebagai alat perkembangbiakan betina, alat kelamin betina. Sedangkan kalau benang sari itu alat perkembangbiakan jantan. Nah, untuk putik sendiri yang dinamakan putik adalah yang ini yang paling atas. Nih, ini namanya putik. Di sini sudah punya contohnya. Nah, ini dia, ini putik. Putik seperti ini bentuknya, berada di bagian paling atas bunga. Ini dinamakan putik. Nah, ini adalah alat kelamin betina, tempat penghasil sel telur.
Kalau di bagian bunga tempatnya di paling atas, tempat penghasil sel telur atau alat kelamin betina. Selanjutnya alat kelamin jantannya adalah benang sari. Kalau di dalam bagian bunga ini urutannya kedua setelah putik, ini dinamakan benang sari. Yang warna putih merah dan putih-putih di depannya ini. Nah, itu namanya benang sari. Nah, di sini sudah punya contohnya. Seperti ini benang sari. Nah, kalau benang sari ini adalah termasuk alat kelamin jantan yang menjadi tempat penghasil serbuk sari. Nah, untuk menghasilkan serbuk sari berada di benang sari. Nah, ini kalau di bagian bunga adanya di sini. Ini yang warna putih ini adalah benang sari. Selanjutnya ada yang namanya mahkota. Mahkota adalah bagian yang misnin ditunjuk ini. Nah, ini namanya mahkota. Nah, mahkota ini fungsinya adalah bagian bunga yang berwarna indah untuk menarik perhatian polinator, atau polinator itu adalah hewan yang membantu penyerbukan. Jadi pada bunga untuk penyerbukannya dibantu oleh hewan-hewan seperti lebah. Nah, itu termasuk salah satu cara penyerbukan yang paling baik adalah dibantu oleh hewan. Nah, contoh mahkota yang sudah Miss Nin diambil di salah satu bunga adalah seperti ini. Nah, ini kalau misalnya bunganya warnanya pink, berarti mahkotanya juga tetap warna pink seperti itu. Karena ini contohnya warnanya merah, jadi bagian dari mahkotanya berwarna merah. Nah, ini namanya mahkota. Jangan tertukar dengan kelopak ya. Nah, kalau mahkota tadi fungsinya adalah untuk membantu untuk menarik perhatian polinator untuk membantu penyerbukan. Jadi nanti hewan yang akan membantu penyerbukan itu hinggapnya di mahkota, karena mahkota dianggap sebagai tempat yang menarik seperti itu. Nah, kalau di bagian bunga adanya di sini. Ini namanya mahkota. Biasanya ada 5 mahkota dalam satu bunga. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya setelah mahkota ada yang namanya kelopak. Kelopak itu ada di bawah mahkota yang hijau ini. Ini disebut dengan kelopak. Nah, kelopak itu fungsinya sebagai pelindung bunga saat masih kuncup. Jadi bunganya sebelum mekar itu kuncup dulu. Kuncup itu berada di dalam mahkota gini, belum megar gitu. Nah, itu disebut dengan kuncup. Nah, kalau bunganya belum mekar atau mahkotanya belum mekar, itu ada di dalam kelopak ini. Ini yang disebut kelopak yang warnanya hijau. Nah, kelopak seperti ini tadi sudah Miss Nindi gunting nih, yang lebih jelasnya ini adalah kelopak. Nah, kalau kelopak seperti ini ya. Tadi fungsinya adalah sebagai pelindung bunga saat masih kuncup. Oke, itu tadi materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, Miss beri kesimpulan kalau perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi 2, ada perkembangbiakan generatif dan ada perkembangbiakan vegetatif. Kalau generatif itu membutuhkan 2 indukan atau 2 alat kelamin, sedangkan perkembangbiakan vegetatif hanya membutuhkan 1. Nah, kalau yang generatif membutuhkan 2 indukan atau 2 alat kelamin, yaitu kelamin jantan atau betina. Tapi kalau misalkan alat perkembangbiakan di vegetatif itu hanya membutuhkan 1 indukan saja, bisa berupa jantan atau betina. Nah, terus kalau perkembangbiakan generatif itu biasanya ada pada tumbuhan yang memiliki bunga. Nah, tumbuhan yang memiliki bunga itu bisa dibagi menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Kalau bunga lengkap itu memiliki semua bagian bunga, tapi kalau bunga tidak lengkap pasti memiliki salah satu bagian bunga yang tidak ada. Nah, selanjutnya untuk alat perkembangbiakannya dibagi menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kalau bunga sempurna memiliki 2 indukan atau 2 alat kelamin untuk membantu perkembangannya. Sedangkan kalau bunga tidak sempurna hanya memiliki 1 alat kelamin di antara jantan atau betina. Sedangkan bunga yang sempurna memiliki dua-duanya. Ada memiliki betina dan memiliki jantan juga. Itu ya, solih-solihah. Demikian yang dapat Miss Nindi sampaikan. Semoga ilmu yang Miss Nindi sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk Anda solih-solihah di rumah, bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalau misalkan melihat bunga sepatu di sekitar rumah atau di pinggir jalan, kalian bisa lebih mengetahui bagian-bagian dari bunga sepatu, fungsi-fungsi bagiannya, serta peruntukannya untuk apa. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.